Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Marsalina dengan NIM 2104539 dari Prodi Pendidikan Geografi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran geografi dengan dosen pengampu Mentari Dian Pertiwi MPD. Baiklah, materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu mengenai tentang letak, luas, batas, dan karakteristik wilayah Indonesia. A. Astronomis Indonesia beserta dampaknya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan koordinatnya, letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Di PPT yang saya buat dapat dilihat gambar tentang letak astronomis Indonesia. Dengan letak astronomis yang berada di lintang rendah, yaitu sekitar 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka dampak yang terjadi di Indonesia adalah terhadap iklim. Yang pertama yaitu Indonesia memiliki iklim tropis, yang disebabkan oleh intensitas penyinaran matahari yang stabil selama rata-rata 12 jam per hari sepanjang tahun. Dua, itu rata-rata curah hujan tahunan yang tinggi berkisar antara 2.000 sampai 30.000 mm per tahun, meskipun tidak selalu sama. Yang ketiga, itu memiliki sebaran hutan hujan tropis yang sangat luas dengan luas sekitar 109 juta hektar. Indonesia berada di bawah Brazil dan Kongo dalam kepemilikan hutan hujan tropis terluas di dunia. Hutan hujan tropis menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi iklim dunia, sehingga disebut paru-paru dunia. Sedangkan dampak letak astronomis Indonesia berdasarkan garis bujur, yaitu antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, menjadikan Indonesia memiliki 3 zona waktu, yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama, waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah. Yang ketiga, itu waktu Indonesia timur. B. Letak geografis Indonesia beserta dampaknya. Secara umum, wilayah Indonesia berada di antara daratan benua Asia dan daratan benua Australia, juga berada di antara perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra tersebut membuat Indonesia adalah salah satu negara dengan posisi paling strategis di dunia. Di gambar tersebut menunjukkan Indonesia berada pada posisi silang, berada di antara dua benua dan dua samudra. Dampak letak Indonesia secara geografis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keuntungan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. C. Luas wilayah Indonesia. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Luas perairannya yang terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman seluas lebih kurang 2,7 juta kilometer persegi, atau sekitar 70% dari luas wilayah NKRI. Sedangkan daratan seluas kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi. Di samping itu, zona ekonomi eksklusif Indonesia seluas 3,1 kilometer persegi, menambah luas wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Oleh karena itu, Indonesia adalah negara berciri maritim. D. Batas wilayah Indonesia. Batas wilayah terdiri atas dua jenis, yaitu batas hukum atau politik yang ditetapkan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan, dan batas fisik yang ditentukan berdasarkan kenampakan bentang alam geografis antar wilayah negara. Yang pertama itu batas hukum atau politik, yaitu yang terbagi atas Treaty of London atau Traktat London, kesepakatan antara Belanda dan Kerajaan Inggris dalam membagi wilayah kekuasaan. B. Keputusan peradilan arbitrage di Den Haag tahun 1928 itu menentukan batas wilayah Indonesia dengan Filipina. C. Ordonansi 1939
yaitu pembagian wilayah laut berdasarkan laut teritorial dalam dan laut pedalaman. D. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 tentang lebar wilayah laut teritorial dinyatakan 12 Mei. E. Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 membagi jenis batas laut berdasarkan batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan ZEE. Di gambar bisa kita lihat bahwa perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain. A. Batas teritorial daratan. Wilayah Indonesia berbatasan di darat dengan beberapa negara, yaitu Malaysia di Pulau Kalimantan, Timor Leste di Pulau Timur, dan Papua Nugini di Pulau Papua. Batas darat antara negara biasanya ditandai dengan adanya patok-patok dan demarkasi antara Indonesia dengan negara lainnya. B. Batas teritorial lautan terdiri atas laut teritorial merupakan garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar atau garis pantai terluar ke arah laut lepas. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan jalur zona laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka yang diukur dari garis dasar. Di dalam zona ini Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya laut di dalamnya. Landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis ataupun morfologi merupakan lanjutan dari suatu kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 130 sampai 200 meter. Indonesia terletak di dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. C. Batas teritorial udara. Batas wilayah udara horizontal, batas wilayah yang sesuai dengan batas wilayah daratan negara tersebut, kecuali negara berpantai memiliki batas udara sejauh 12 mil. Batas wilayah udara vertikal. Batas wilayah udara vertikal hingga saat ini masih menjadi perdebatan karena adanya perbedaan klaim negara dalam penetapan batas vertikalnya. Indonesia sendiri melalui rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional menyebutkan batas wilayah udara vertikal setinggi 110 km, Amerika Serikat 100 km, Australia 100 km, Korea Selatan 100 sampai 110 km, dan Rusia dari 100 sampai 120 km. Batas fisik. A. Utara. Daratan berbatasan dengan wilayah Malaysia atau Sarawak dan Sabah. B. Itu Timur Laut. Daratannya tidak berbatasan dengan wilayah negara lain. C. Timur. Daratan berbatasan dengan wilayah Papua Nugini. D. Tenggara. Daratannya berbatasan dengan wilayah Timor Leste. E. Selatan. Daratan tidak berbatasan dengan wilayah negara lain. Perairan berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. F. Barat daya, yaitu daratan tidak berbatasan dengan wilayah negara lain. Perairan berbatasan dengan Samudra Hindia. G. Barat, daratan tidak berbatasan dengan wilayah negara lain. Perairannya berbatasan dengan Kepulauan Andaman atau India dan Samudra Hindia. Barat laut, daratan tidak berbatasan dengan wilayah negara lain. Perairannya berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang melimpah dan letak yang sangat strategis. Lebih jelasnya, mari kita pelajari karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Terbentuknya Kepulauan Indonesia tidak terlepas dari peristiwa geologi. Di antaranya terdapat lempeng-lempeng tektonik yang mengapit wilayah Indonesia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Jalur penggunungan yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, serta jalur patahan. Karakteristik wilayah Indonesia yang pertama itu ada penggunungan. Seperti sudah disinggung di atas, wilayah daratan Indonesia dipengaruhi oleh dua sirkum penggunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia memiliki jumlah penggunungan yang cukup banyak. Misalnya di Jawa terdapat jalur penggunungan Dieng, di Pulau Kalimantan ada penggunungan Meratus, dan di bagian timur Indonesia, yaitu Pulau Papua, ada penggunungan Jayawijaya. 2. Gunung.
Indonesia memiliki kurang lebih 100 buah gunung api dengan 3 golongan, yaitu padam atau mati, istirahat, dan masih aktif. Gunung-gunung di wilayah daratan Indonesia menjadi bagian dari cincin api Pasifik. Yang ketiga itu daratan tinggi. Daratan tinggi yang disebut juga dengan plateau atau plato adalah daratan yang luas terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Yang keempat itu daratan rendah. Daratan rendah merupakan wilayah daratan yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduk yang sangat beragam, sehingga pemanfaatan daratan rendah diutamakan untuk kawasan industri, pusat perdagangan, dan pemukiman penduduk, seperti halnya dengan kota Jakarta, Surabaya, Pangkalan Bun yang terletak di dataran rendah. B. Karakteristik wilayah perairan Indonesia. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, melebihi luas daratan meliputi 2/3 dari luas negara Indonesia, yaitu sekitar 3.257.483 km persegi. Hal ini merupakan modal Indonesia menjadi poros maritim dunia. Wilayah perairan Indonesia terdiri atas perairan darat berupa sungai, danau, waduk, dan rawa, serta perairan laut. Yang pertama itu ada sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Sungai pada bagian awal berukuran kecil yang bermula dari daerah pegunungan mengalir ke tempat yang lebih rendah, akhirnya bermuara di danau atau laut. Yang kedua itu danau. Danau merupakan cekungan daratan yang terisi air. Danau dapat terbentuk pertama karena letusan gunung api berapi atau danau vulkanik seperti Danau Kalimutu, Danau Batur, Telaga Warna, dan Danau Kelinci. Yang kedua itu danau tektonik seperti Danau Singkara, Danau Poso, Danau Tauti, Danau Tempe, dan Danau Takengon. Yang ketiga itu danau tektovulkanik seperti Danau Toba. Yang keempat itu cekungan Bukit Kapur yang terisi air atau danau kars seperti Lofka di daerah Gunung Kidul, dan danau yang sengaja dibuat oleh manusia atau danau buatan seperti Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Yang ketiga itu laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang mengenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, wilayah Indonesia sekitar 2/3-nya merupakan lautan. Keempat itu selat. Selat merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama serta memisahkan antara pulau. Selat dimanfaatkan untuk jalur transportasi laut, bahkan menjadi sebuah akses atau jalur strategis masuk ke laut lepas bagi negara-negara lockland atau negara yang tidak memiliki wilayah laut untuk mendistribusikan hasil sumber daya ke seluruh dunia. Bagi negara Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim, selat dimanfaatkan sebagai jalur angkatan antar pulau. Alat angkut yang bisa digunakan adalah kapal feri yang termasuk kapal penumpang. Yang kelima itu samudra. Samudra merupakan laut yang sangat luas. Samudra berhubungan langsung dengan kedua kutub bumi, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Menurut National Geographic, samudra adalah tubuh perairan asin yang menutupi sebagian besar planet bumi. Samudra menutupi hampir 3/4 bagian bumi. Wilayah Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.